Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang dolar di sini. Kali ini saya akan bahas strategi trading yang lumayan simpel dan mudah ya, yaitu breakout trading. Breakout trading itu sebenarnya apa sih? Breakout trading itu sebenarnya simpel ya. Misal ada support dan resisten, lalu salah satunya terbreak atau tertembus, itu disebut sebagai breakout trading. Sebagai contoh ya, misal kita menemukan area konsolidasi atau area sideways, naik turun naik turun naik turun, ini adalah supportnya dan atas adalah resistennya. Ketika terbreakout atau tertembus area resistennya, kita bisa entry naik, dan ketika tertembus atau terbreakout area bawahnya, kita bisa entry turun. Dan kita bisa melakukan entry ketika sudah terbreakout, atau kita juga bisa melakukan entry ketika terjadi koreksi ke atas ke area support yang sudah menjadi resisten yang sangat kuat seperti ini. Baru nantinya kemungkinan market akan melanjutkan turun. Cara seperti ini disebut sebagai breakout trading, di mana trader itu menunggu terjadinya breakout, entah itu ke atas ataupun ke bawah. Oke, lanjut ya. Ada beberapa teknik yang perlu kita ketahui untuk bisa melakukan trading breakout. Yang pertama, kita perlu tahu dulu di mana itu support dan resistennya. Selanjutnya kita juga bisa trading breakout menggunakan chart pattern. Oke ya, kita coba bahas satu persatu. Pertama dari support dan resisten. Misal kalian menemukan area konsolidasi seperti ini. Ini contoh sudah agak lama, tetapi tidak masalah, hanya sebagai contoh ya. Menemukan area konsolidasi. Ini adalah support, ini adalah resisten. Ditandai dengan sering terjadinya pantulan, apalagi di bagian supportnya. Ada beberapa pantulan sebelum akhirnya terbreakout ke bawah ya. Nah, saat itu kalian bisa melakukan entry ketika terjadi breakout, atau kalian tunggu sampai naik seperti ini. Ada kenaikan, karena ini sudah menjadi resisten yang sangat kuat. Kemungkinan market akan melanjutkan turun dan akhirnya turun seperti ini ya. Itu cara trading menggunakan breakout, support, dan resisten. Jadi kalian perlu tahu dulu di mana support resistennya. Selanjutnya kalian menunggu sampai terbreakout. Ketika terbreakout kalian bisa melakukan entry. Cara kedua, kalian bisa trading menggunakan chart pattern ya. Ini strategi yang paling sering saya gunakan. Kalian bisa cari saja di Google ya, chart pattern, lalu cari di gambar. Ada sangat banyak sekali chart pattern. Kalian tidak perlu menghafalkan semuanya ya, tidak perlu menghafalkan semuanya. Yang perlu kalian lakukan adalah masuk ke chart dan mulailah menggambar. Oke, sebagai contoh ya, untuk Polkadot saat ini adanya seperti ini, jadi kita gambar saja. Nah, setelah kita gambar nanti baru kita cek ke Google kembali. Adanya seperti ini, lalu kita cek ini itu sebenarnya chart pattern apa. Oke, kita cek dan ternyata ini adalah chart pattern bearish double top, atau lebih tepatnya double top ya. Itu huruf M seperti ini. Ketika terjadi breakout area support, kita bisa melakukan entry. Nah, seperti ini sudah terjadi breakout, kita bisa melakukan entry. Karena ini sudah turun terlalu dalam, kita tunggu saja. Jika ada koreksi ke atas, kita bisa melakukan entry. Jika tidak ada koreksi ya tidak usah melakukan entry, jangan memaksakan ya. Itu contoh salah satunya. Lalu kita coba masuk ke chart yang lain, ada CHR. Oke, CHR ada bentuk seperti ini. Ini itu apa? Nah, pasti sudah banyak yang tahu ya. Ini itu namanya head and shoulder. Turun, naik, turun, tercipta shoulder kiri, naik, head, lalu turun, naik, shoulder kanan, dan akhirnya turun. Ini sudah tidak bisa dilakukan untuk entry karena sudah turun terlalu dalam. Nah, ini ya kenapa tadi saya bilang kenapa kita bisa melakukan entry ketika sudah terjadi breakout. Karena kadang tidak ada koreksi terlebih dahulu, market langsung melanjutkan turun. Kadang ada yang tidak koreksi terlebih dahulu, kadang ada yang koreksi.
Nah, ini sudah tidak bisa dilakukan untuk entry. Untuk bentuk seperti ini. Ini. Head and shoulder. Jika di bawah namanya inverse head and shoulder. Lanjut ke chart Cardano. Oke ya, Cardano. Saya bahas yang sudah terjadi saja. Nah, ini sebagai contoh, saya turunkan ke time frame lebih kecil agar terlihat. Oke ya, sekilas kita itu tidak melihat apa-apa, tetapi kalau sudah digambar ya nanti juga kelihatan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini itu namanya symmetrical triangle. Jadi kalian gambar seperti ini, bentuknya kurang lebih segitiga. Selanjutnya kalian cek apakah ada chart pattern yang bentuknya seperti ini. Ternyata ada ya, ini symmetrical triangle. Setelah tahu, kita itu tunggu berikutnya. Karena ini symmetrical triangle, itu ada dua arah ya, karena symmetrical triangle itu termasuk dalam bilateral chart pattern. Bisa breakout atas, bisa breakout bawah. Nah, di sini kebetulan breakout bawah. Ketika terjadi breakout, kita bisa melakukan entry atau nunggu koreksi. Lalu ada lagi di sini. Nah, ini ada area sideways. Turun, sideways, dan turun. Ini bentuknya kurang lebih seperti contoh yang di pertama, tetapi itu di resisten. Kalau ini itu termasuknya dalam continuation chart pattern. Kalian bentuk gambar ya, ini bentuknya persegi panjang, lalu kalian cek apakah ada chart pattern seperti ini. Kalian cari. Nah, ternyata ada, namanya itu bearish rectangle. Itu jika turun. Jika di tren naik itu namanya bullish rectangle. Nah, ketika terjadi breakout lalu koreksi ke atas seperti ini, kalian bisa melakukan entry dan akhirnya market turun. Itu contoh ya. Tetapi ini sudah terlewat ya. Baru terlewat beberapa jam. Mungkin ada lagi, saya cari contoh mungkin dari SRM, kayaknya ada. Karena di sini ada tanda merah, berarti saya sudah pernah menganalisa. Untuk SRM ini seperti chart sebelumnya ya, di sini itu tercipta yang namanya bearish rectangle. Bentuknya kurang lebih seperti ini, area sideways yang cenderung ke kotak. Di sini sudah terbreakout dan sedang ada sinyal dan sedang ada candlestick hijau. Jadi ada potensi kenaikan. Nanti ketika terjadi kenaikan kita bisa melakukan entry turun ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk trading breakout menggunakan chart pattern dan support resisten. Sebenarnya masih ada lagi ya tentang breakout trendline, ada satu lagi tetapi saya belum bahas. Dan untuk trading breakout ini kita bisa gunakan di berbagai time frame. Bisa 1 jam, 2 jam, 30 menit, 4 jam, 1 hari, bahkan 1 minggu, 1 bulan. Itu terserah kalian, tergantung gaya trading kalian. Dan strategi ini adalah strategi yang sangat-sangat simple dan winning rate-nya itu cukup tinggi. Saya sering sekali menggunakan strategi ini untuk trading. Jadi bagi kalian para pemula, kalian bisa coba saja. Mulailah menggambar, kalian cari chart pattern ataupun area konsolidasi. Jika kalian belum hafal, nanti kalian bisa cek satu persatu ketika sudah menggambar. Dan lama-kelamaan pastinya karena sudah sering menggambar, itu nanti lama-kelamaan kita otomatis akan hafal dengan sendirinya. Tidak perlu memaksakan menghafalkan, nanti otomatis akan hafal jika kita sering menggunakan. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan saja di kolom komentar. Pejuang dolar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.